Sekelompok lelaki kurus kering dengan jenggot acak-acakan bertelanjang kaki atau hanya mengenakan sandal jepit yang lusuh, memanggul senapan tua berkarat yang sepertinya lebih pantas diletakkan di museum daripada di medan perang. Itulah citra Houthi Yaman yang selama bertahun-tahun dengan bangga disebarkan oleh media-media Barat dan sekutu-sekutu regional Amerika. Sebuah gerakan yang diremehkan, diolok-olok, dianggap tidak lebih dari kumpulan gerilyawan kampungan yang hanya pantas berperang di gurun pasir Yaman yang tandus. Namun, siapakah yang sekarang tertawa terbahak-bahak? Siapakah yang kini gelisah dan tidurnya tidak nyenyak di atas ranjang mewah di Pentagon? Karena saat ini, sandal jepit itu telah menjelma menjadi rudal yang melesat di langit, dan kapal induk super canggih kebanggaan Amerika Serikat, monster baja seharga miliaran dolar yang katanya tak terkalahkan, tiba-tiba berubah menjadi baja rongsok yang rusak dan harus diperbaiki dengan dana miliaran dolar. Ini adalah realitas pahit yang sedang terjadi di Laut Merah, di mana Houthi telah berhasil membuat laksamana-laksamana AS menggigit bantal setiap malam. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, kapal induk mereka yang sombong itu kini lebih sibuk lari ketimbang menyerang dan lebih sering mengeluh soal biaya rudal pencegat mahal yang habis buat melawan drone murahan. Pada tanggal 26 Maret tahun 2015, dunia dikejutkan oleh serangan udara dahsyat yang dilancarkan oleh Arab Saudi dengan dukungan penuh logistik, intelijen, dan militer dari Amerika Serikat terhadap negara tetangganya sendiri, Yaman. Operasi yang diberi nama Sandi Decisive Storm atau badai penentu ini secara resmi menginvasi Yaman dengan dalih mengembalikan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi yang telah digulingkan oleh gerakan Ansarullah atau yang lebih dikenal sebagai Houthi. Namun, apa yang tidak pernah diduga oleh Saudi dan Amerika adalah bahwa invasi brutal ini justru menjadi titik balik yang melahirkan kejutan besar dalam sejarah militer modern, yaitu kemampuan Yaman, khususnya pihak Houthi, untuk memproduksi sendiri rudal-rudal balistik yang canggih. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengikuti jejak rudal-rudal yang melesat dari gurun pasir, ada baiknya kita duduk sejenak dan mendengarkan sejarah tentang tanah yang melahirkan para pejuang sandal jepit itu. Sejarah yang mungkin sudah lama dilupakan oleh dunia atau sengaja dihapus dari ingatan agar Yaman hanya diingat sebagai negeri miskin dan kacau balau. Padahal, jika kita mau jujur kepada sejarah, Yaman adalah salah satu peradaban paling tua di semenanjung Arabia. Negeri yang oleh para sejarawan Yunani dan Romawi dijuluki sebagai Arabia Felix atau Arabia yang berbahagia. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, muncullah sebuah kerajaan bernama Saba. Al-Quran mengabadikan nama ini dalam surah Saba ayat 15, menyebutnya sebagai Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, yang berarti negeri yang baik dan dirawat oleh ampunan Tuhan. Tapi Al-Quran tidak sendirian dalam menyebutnya, karena batu-batu juga berbicara, di mana ribuan prasasti dalam aksara musnad kuno telah ditemukan, diukir di atas lempengan batu kapur dan granit, mencatat dengan teliti kehidupan sebuah peradaban yang sangat maju. Pusat dari semua kemakmuran itu adalah Bendungan Marib, sebuah mahakarya teknik hidrolik yang saat itu belum pernah disaksikan oleh umat manusia sebelumnya. Ini adalah bendungan raksasa sepanjang sekitar 680 meter dan tinggi 20 meter, yang dibangun menggunakan balok-balok batu yang disusun tanpa semen. Para arsiteknya mengerti hidrolika, mengerti cara membelokkan aliran air hujan dari pegunungan Sarawat yang curam ke sebuah lembah yang sebelumnya hanya berdebu, lalu mengubahnya menjadi oasis seluas sekitar 9.600 hektar. Hamparan hijau itu melintang di tengah gersangnya Arabia Selatan, dengan kanal-kanal sepanjang puluhan kilometer yang mengairi kebun-kebun gandum, mengalir deras melalui pintu-pintu air batu, sementara para petani menghitung musim panen berdasarkan kalender bintang yang mereka susun sendiri. Namun, kemakmuran penduduk Sabah tidak hanya bertumpu pada pertanian. Kemakmuran mereka juga terlihat pada penguasaan jalur dagang yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini bernama Jalur Dupa, sebuah rute karavan legendaris yang membentang dari pesisir selatan Arabia hingga ke pelabuhan Gaza di Mediterania, melewati Mekkah, Petra, dan Damaskus, di mana kafilah-kafilah unta yang berjumlah ribuan ekor bergerak melintasi gurun, membawa kemenyan, yang merupakan komoditas yang lebih berharga daripada emas pada masa itu.
Salah satu kisah paling memikat dari era ini adalah tentang seorang ratu. Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 22-44 menceritakannya dengan begitu hidup, di mana seekor burung hudhud kembali kepada Nabi Sulaiman dengan berita mengejutkan. Aku menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang agung. Ratu itu dalam tradisi Al-Quran dikenal sebagai Ratu Bilqis. Tapi Alkitab dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh menyebutnya sebagai Ratu Sheba, seorang ratu yang melakukan perjalanan ke Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk menguji kebijaksanaan Raja Sulaiman dengan teka-teki. Burung hudhud itu, yang dalam Al-Quran namanya disebut dengan jelas, adalah mata-mata kecil yang cerdik, yang terbang melayang di atas angkasa luas kerajaan Sulaiman yang membentang dari Palestina hingga ke ujung negeri Syam. Ketika ia kembali dengan berita tentang sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang perempuan yang rakyatnya menyembah matahari, Raja Sulaiman murka seketika. Tapi, karena beliau adalah nabi yang juga seorang negarawan ulung, beliau menahan amarahnya dan memilih strategi yang cerdas, yaitu menulis sepucuk surat. Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat itu lalu disegel dengan cincin meterai Nabi Sulaiman yang bertuliskan nama Allah yang Maha Agung, dan surat itu diletakkan di paruh burung hudhud. Burung itu kemudian terbang melesat membelah awan, melintasi gurun Hejaz yang panas membara, melintasi pegunungan Asir yang hijau, hingga akhirnya mendarat di balkon istana Ratu Bilqis, tepat di saat sang ratu sedang duduk termenung di sore hari. Bilqis terperanjat dan jari-jarinya yang lentik mengambil surat tersebut. Dia membacanya sekali, 2 kali, 3 kali, hingga matanya yang bening berbinar-binar. Dia mengumpulkan semua pembesar istananya di ruang singgasana. Wahai para menteri, bangsawan, dan panglima, aku telah menerima surat yang sangat berharga dari seorang raja yang mengaku sebagai nabi. Namanya Sulaiman bin Daud. Dia memintaku datang menyerah. Apa saran kalian? Para prajurit dan jenderal yang gagah-gagahan langsung menjawab, kami adalah pasukan tangguh, wahai ratu. Berikan kami izin, maka kami akan menghancurkan istananya sebelum matahari terbit besok. Namun, Bilqis mengangkat tangannya yang mungil dan menjawab, tidak. Sesungguhnya raja-raja yang perkasa, jika mereka memasuki suatu negeri, mereka akan merusaknya dan menjadikan penduduknya yang paling mulia menjadi hina. Dan seperti itulah yang akan mereka perbuat jika kita melawan dengan kekerasan. Tapi aku punya rencana lain. Aku akan mengirimkan hadiah kepadanya, hadiah yang sangat melimpah, bukan untuk menyuap, tetapi untuk menguji. Aku ingin tahu, apakah Sulaiman ini raja biasa yang tamak akan harta, atau dia benar-benar seorang nabi yang tidak akan tergoda oleh dunia. Lalu, Bilqis memerintahkan para bendahara istana untuk membuka semua gudang bawah tanah. Maka dikeluarkanlah hadiah berupa 500 batang emas murni sepanjang lengan orang dewasa. Masing-masing diukir dengan pahatan kemenyan dan pohon palem. 10 kendi perak berisi minyak wangi dari kemenyan kualitas terbaik yang hanya tumbuh di pegunungan Dhofar, serta 2 ekor anak unta albino yang sangat langka, dengan bulu putih bersih seperti kapas dan mata biru kehijauan. Semua itu diangkut oleh 100 ekor unta betina bunting yang juga diselimuti kain sutra, ditemani oleh 50 utusan pria berjubah sutra dan 50 utusan wanita dengan perhiasan emas di leher dan pergelangan tangan. Kafilah ini berangkat dari Marib menuju Yerusalem, sebuah perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 bulan penuh melewati padang pasir yang tandus. Raja Sulaiman tentu saja sudah mengetahui pergerakan kafilah itu melalui kabar burung hudhud. Dia tersenyum mendengar strategi Bilqis dan berkata, dia mengirim harta karena dia pikir aku buta akan nilai sebuah hadiah. Maka ketika kafilah itu tiba di gerbang Yerusalem dengan pawai yang megah, Sulaiman justru tidak terkesan. Beliau menyambut para utusan dan berkata, apakah kalian datang untuk membantuku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kalian. Justru kalianlah yang bergembira dengan hadiah kalian. Kembalilah kepada ratumu, aku tidak butuh emas atau perak. Aku butuh dia mengakui keesaan Tuhan. Para utusan Bilqis tercengang. Mereka kembali ke Marib dengan tangan hampa. Dan setelah tiba, para utusan itu segera melapor. Bilqis mendengar laporan itu lalu tersenyum lebar. Sekarang aku yakin dia memang bukan raja biasa.
Dia seorang nabi sejati. Tidak ada gunanya melawan dengan pedang dan tidak ada gunanya juga melawan dengan harta. Maka hanya satu yang tersisa. Aku harus pergi menemuinya sendiri. Bilqis pun mempersiapkan perjalanan yang lebih megah dan kali ini dia sendiri yang memimpin rombongan. Dia naik unta betina kesayangannya yang bernama Yamamah dengan pelana yang terbuat dari kayu cendana yang diukir dengan motif daun dan bintang, dilapisi beludru merah dan diberi gantungan lonceng-lonceng perak yang kecil, sehingga setiap langkah unta itu mengeluarkan suara gemerincing merdu. Dan di belakangnya berbaris 1.000 prajurit wanita dengan tombak berhias pita emas, 2.000 prajurit pria dengan pedang bermata dua yang diasah setiap pagi, dan ratusan unta pengangkut bekal air dan kurma. Sementara itu, di Yerusalem, Sulaiman berkata kepada para pembesar jin yang ada di sisinya, "Siapakah di antara kalian yang dapat membawa singgasana ratu ini kepadaku sebelum dia tiba?" Maka seorang jin yang kuat bernama Ifrit berkata dengan dada membusung, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Aku punya kekuatan untuk mengangkatnya dan amanah untuk menjaganya." Namun demikian, tiba-tiba ada seorang lelaki saleh bernama Asaf bin Barkhia yang berkata dengan rendah hati, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu hanya dalam sekejap mata, sebelum kelopak matamu sempat berkedip." Maka Sulaiman memandangnya dan Asaf hanya membaca doa, "Bismillah, ya Jal Jalal wal Ikram." Lalu dalam sekedipan mata, singgasana Ratu Bilqis yang megah itu ternyata sudah berdiri utuh di dekat singgasana Sulaiman. Kemudian, ketika Bilqis tiba di Yerusalem, dia dipersilakan memasuki istana. Dia disambut dengan kehormatan tertinggi, lalu diajak masuk ke sebuah ruangan besar. Namun, ketika Bilqis menginjakkan kakinya di pintu masuk, dia melihat lantai yang berkilauan seperti air. Dan tanpa ragu, Bilqis pun mengangkat ujung gaunnya agar tidak basah. Dan disitulah dia mendengar suara Sulaiman yang tertawa lembut dari balik singgasana. "Bukan air, wahai ratu yang mulia. Itu hanya kaca bening yang menghampar di atas kolam ikan." Bilqis tersenyum malu, lalu dengan spontan dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Dan di saat itu juga, tanpa banyak drama dan tanpa peperangan, Bilqis pun beriman kepada Sulaiman. Ratu yang tadinya menyembah matahari, yang tadinya memerintah negeri yang paling kaya di Arabia, kini menyerahkan dirinya kepada Raja Sulaiman. Ia tidak kalah dalam peperangan pedang, tetapi ia ditundukkan oleh kebijaksanaan, oleh diplomasi yang cerdas, dan oleh bukti-bukti nyata kekuasaan Tuhan yang dipancarkan melalui Sulaiman. Apa yang terjadi selanjutnya adalah perdebatan di kalangan sejarawan, di mana Ibnu Katsir dalam tafsirnya meriwayatkan berbagai versi. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman menikahi Ratu Bilqis dan ia melahirkan keturunan raja-raja di Yaman, salah satunya bernama Menelik I. Menelik I inilah yang kelak menjadi pendiri dinasti Solomonik di Ethiopia, dinasti yang memerintah selama ribuan tahun. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ia menikahkannya dengan seorang pemuka dari suku Hamdan. Terlepas dari berbagai versi cerita tentang nasib Bilqis setelah pertemuannya dengan Sulaiman, Al-Quran tidak merinci apa yang terjadi selanjutnya. Al-Quran fokus pada satu pesan besar, bahwa seorang ratu yang cerdas, yang memerintah sebuah negeri yang makmur, pada akhirnya tunduk kepada kebenaran setelah ia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Setelah era Ratu Bilqis, kerajaan Saba tidak lantas sirna begitu saja. Ia masih berdiri gagah selama berabad-abad berikutnya. Namun tahukah engkau bahwa tidak ada kerajaan yang abadi? Bahwa setiap puncak kejayaan selalu dibayangi oleh jurang keruntuhan yang menganga lebar di bawahnya. Begitu pula dengan Saba. Negeri ini begitu bergantung pada satu mahakarya yang telah kita sebut tadi, yaitu Bendungan Marib, di mana curah hujan meningkat drastis, dan banjir bandang datang bertubi-tubi, menghantam dinding-dinding Bendungan Marib yang terbuat dari balok batu yang disusun tanpa semen itu, hingga retakan-retakan mulai muncul, diremehkan, dan tidak segera ditambal. Para insinyur kerajaan pun sudah saling menyalahkan, para menteri lebih sibuk mengisi pundi-pundi emas daripada memerintahkan perbaikan. Sampai tibalah satu hari yang menentukan, yang oleh orang-orang Arab dikenang sebagai Sail al-Arimi, atau banjir besar yang menghancurkan. Banjir itu datang dengan suara seperti guntur yang menggetarkan gunung, menyebabkan air bah yang telah ditahan selama bertahun-tahun itu melesat keluar,
bukan sebagai sungai yang mengairi, tetapi sebagai monster yang melahap segalanya. Ia menyapu seluruh oasis Marib, di mana rumah-rumah, kebun-kebun kurma, pabrik-pabrik kemenyan, lumbung-lumbung gandum, semuanya rata dengan tanah. Al-Quran dengan begitu puitis melukiskan bencana ini dalam surah Saba ayat 16, bahwa kebun-kebun mereka yang rindang dan subur diganti oleh Tuhan dengan 2 kebun yang menghasilkan buah-buahan yang pahit, pohon ATCL dan sedikit pohon sider, sehingga Ma'rib berubah menjadi tanah asin yang hanya ditumbuhi semak berduri dan pohon gurun yang kerdil. Penduduk Sabah pun mulai panik, berhamburan keluar dari negeri mereka, dan terjadi sebuah diaspora besar-besaran yang termasyhur dalam sejarah Arab, di mana suku-suku dari Yaman, terutama dari rumpun Sabah dan Himyar, berbondong-bondong meninggalkan tanah leluhur mereka. Mereka berpencar bagaikan dedaunan kering yang diterbangkan angin utara. Sebagian besar dari mereka bermigrasi ke arah utara, menuju ke jantung Jazirah Arab, mendirikan perkampungan-perkampungan baru di sekitar oasis-oasis seperti Yatsrib yang kelak bernama Madinah dan daerah-daerah subur di Syam. Salah satu suku termasyhur yang hijrah adalah suku AZD yang melahirkan 2 cabang besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang kelak akan menjadi kaum Ansyar penolong setia Nabi Muhammad ketika beliau tiba di Madinah. Setelah Sabah runtuh dan hancur, bukan berarti Yaman menjadi tanah kosong yang sunyi. Karena di atas reruntuhannya muncullah sebuah kerajaan baru yang jauh lebih perkasa dan lebih bengis bernama Kerajaan Himyar. Jika Sabah mewariskan bendungan dan ilmu hidrolika, maka Himyar mewariskan pedang dan kavaleri. Mereka menyatukan seluruh Yaman di bawah satu panji. Dan pada puncak kejayaannya di bawah Raja Abu Karib Asad Al-Kamil sekitar abad ke-4 Masehi, kekuasaan Himyar meluas hingga ke Enajedi di utara dan Hadramaut di timur. Hingga pada abad ke-6 Masehi, kerajaan Himyar dipimpin oleh seseorang yang sangat fanatik, bernama Yusuf Zunuwas. Ia dikenal sebagai Raja Yahudi yang merasa terganggu oleh kabar dari Tanah Najran, sebuah oasis subur di utara Yaman, yang menjadi pusat komunitas Kristen yang berkembang pesat, yang setia kepada Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Zunuwas merasa terancam dan ia segera mengerahkan pasukannya yang besar untuk menundukkan Najran. Masuklah agama Yahudi atau kalian akan dibantai. Namun, orang-orang Kristen Najran menolak dan tetap memilih jalan salib. Maka, karena penduduk Najran menolak, Zunuwas pun menggali parit-parit yang sangat besar, lalu menyalakan api di dalamnya, dan satu persatu penduduk Najran dicampakkan ke dalam api yang membara itu. Peristiwa ini begitu mengguncangkan dunia kala itu, hingga Al-Quran mengisahkannya dalam surah Al-Buruj sebagai Asyabul Ukhadud, yaitu para penggali parit yang terkutuk. Kaisar Romawi Bizantium sendiri tidak bisa membantu penduduk Najran dan tidak mampu mengirim pasukan langsung karena jarak yang terlalu jauh. Kendati demikian, ia punya sekutu kuat di Afrika, yaitu Kerajaan Kristen Aksum di Ethiopia. Maka, Kaisar Bizantium mengirim surat kepada Raja Aksum, memintanya untuk menjadi tangan kanan Tuhan yang menghukum bangsa Himyar yang bengis itu. Dan sekitar tahun 525 Masehi, armada besar Ethiopia yang terdiri dari ratusan kapal perang menyeberangi Laut Merah yang sempit, di mana gelombang laut yang biru berubah menjadi hitam oleh lambung kapal-kapal yang penuh dengan prajurit salib. Mereka mendarat di pesisir Yaman, dan pasukan Zunuwas yang sombong bukanlah tandingan pasukan Aksum yang lebih modern dan terlatih. Bahkan, Zunuwas dan kudanya yang legendaris dikabarkan terdesak hingga ke tepi pantai. Dan daripada menyerah, sang raja terakhir Himyar ini memilih untuk memacu kudanya ke dalam gelombang Laut Merah, lalu lenyap di telan samudra, bersama dengan kejayaan Himyar yang terkubur di dasar laut. Dengan hancurnya kerajaan Himyar, Yaman pun jatuh ke tangan kerajaan Aksum dari Ethiopia. Namun, pemerintahan Aksum tidak berumur panjang, karena jenderal Ethiopia yang berkuasa kala itu memiliki keinginan yang ambisius. Nama jenderal ini adalah Abrahah al-Asiram. Pria inilah yang kelak namanya diabadikan dalam sejarah Islam dan diceritakan Al-Quran dalam surah Al-Fil. Dialah seorang raja muda yang licin dan visioner. Dia melihat bahwa orang-orang Arab dari berbagai pelosok jazirah selalu berbondong-bondong ke Mekah untuk berhaji dan menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Dia gempar, dia iri dengki, sebab duit dan pengaruh politik justru mengalir ke Mekah dan bukan mengalir ke Yaman yang ia kuasai. Ia pun mendirikan sebuah katedral super megah di San'a yang ia beri nama Al-Qulais dengan marmer yang diselingi emas dan kayu eboni dengan harapan akan menjadi kiblat ziarah bagi orang-orang Arab.
Tetapi orang-orang Arab tidak peduli. Bahkan seorang lelaki dari Kinanah konon pergi ke sana dan mengotori altar katedral buatan Abraha itu dengan kotoran manusia sebagai penghinaan. Mendengar kabar itu Abraha marah, harga dirinya meledak hingga ia bersumpah, "Demi Al-Masih, aku akan menghancurkan rumah batu di Mekah itu." Maka sekitar tahun 570 Masehi atau yang kita kenal sebagai Tahun Gajah, berangkatlah Abraha dengan pasukan terbesarnya, dengan gajah-gajah perang Afrika yang gagah perkasa. Bayangkan pemandangan itu. Dentuman langkah gajah-gajah raksasa itu membuat bumi berguncang, dan masyarakat Mekah yang kala itu dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, panik bukan kepalang. Mereka berlarian ke atas bukit-bukit batu, ke gua-gua di Jabal Abu Kubais, hanya bisa berdoa kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Sedangkan Abdul Muthalib sendiri dengan janggutnya yang sudah putih seperti kapas, berdiri di depan Ka'bah dan berdoa dengan syairnya yang terkenal. "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba hanya menjaga miliknya sendiri, maka jagalah rumahmu ini. Janganlah kiranya salib mereka mengalahkan keagunganmu." Abraha kemudian memerintahkan pasukannya untuk terus maju. Namun, setiap kali gajah dihadapkan ke arah Ka'bah, gajah itu langsung duduk, meraung lirih, dan tidak bergeming sedikit pun. Jika diarahkan ke utara, ke selatan, ke barat, gajah itu langsung bangkit dan berlari. Tetapi jika ke arah Ka'bah, ia kembali duduk seperti batu. Dan pada saat itulah ketika kesabaran Abraha sudah habis, langit yang tadinya bersih dan biru tiba-tiba berubah menjadi hitam kelam. Bukan oleh awan mendung, tetapi oleh lautan burung-burung kecil yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia di Jazirah Arab sebelumnya. Burung-burung itu datang dari arah laut, terbang berombongan bagai gelombang maut, menutupi cahaya matahari. Setiap burung membawa 3 butir batu, yaitu 1 di paruhnya yang mungil dan 2 di cakarnya yang kecil, batu-batu dari sijil, batu dari tanah liat yang terbakar di neraka, yang berukuran kecil, yang panas membara. Burung-burung itu bernama Ababil, yang kemudian melepaskan batu-batu tersebut tepat di atas kepala pasukan Abraha, jatuh dengan kecepatan yang mengerikan, menembus helm baja, menembus tengkorak, menembus otak, lalu keluar dari dubur. Hingga satu persatu prajurit terkuat Ethiopia itu jatuh tersungkur, tubuhnya melepuh, jarinya rontok, dagingnya membusuk dan berguguran sampai mereka mati. Al-Quran melukiskannya dengan surah yang pendek tetapi mendalam. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bayangkan, pasukan terkuat di Arabia Selatan dengan gajah-gajah perang yang menggetarkan, hanya dalam hitungan jam berubah menjadi bangkai-bangkai yang berserakan seperti dedaunan kering yang habis dimakan hama. Abraha sendiri tidak langsung mati. Ia melarikan diri dengan tubuh yang sudah hancur. Ia dibawa oleh sisa-sisa pasukannya kembali ke sana. Tetapi setiap langkah perjalanan adalah siksaan, di mana lukanya mengeluarkan nanah dan darah, hingga akhirnya ia tiba di San'a dalam keadaan terluka sangat parah. Dan tak lama kemudian ia mati seperti bangkai ayam yang terserang wabah paling mengerikan. Ia dikuburkan dengan aib abadi dan namanya hanya dikenang sebagai simbol kesombongan yang dihancurkan oleh bala tentara burung-burung kecil. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi, tahun yang sama ketika di Mekah lahir seorang bayi laki-laki dari keluarga Bani Hashim, salah satu klan terhormat dari suku Quraisy. Bayi itu lahir dalam keadaan yatim, karena ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah wafat saat bayi itu masih dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab, seorang perempuan mulia dari Bani Zuhrah. Diriwayatkan bahwa Aminah melihat cahaya yang keluar dari rahimnya, menerangi istana-istana Busra di negeri Syam. Seolah-olah alam semesta sedang bersaksi bahwa seorang manusia yang agung telah turun ke bumi. Bayi itu lahir dalam keadaan bersujud, kedua tangannya menopang bumi, matanya menatap langit, seakan-akan ia telah mengenal Tuhannya sejak hembusan nafas pertama. Bayi itu adalah Muhammad bin Abdullah, kelak dikenal sebagai Al-Amin, Asy-Syadiq, dan diangkat menjadi utusan Tuhan dan penutup para nabi. Dan tahukah Anda bahwa dalam urat nadi bayi yang lahir di Mekah itu mengalir darah Yaman? Nenek buyutnya yang bernama Salma binti Amr adalah seorang wanita mulia dari Bani Najjar, sebuah klan dari suku Khazraj di Madinah.
Dan ingatlah selalu bahwa Khazraj adalah keturunan dari suku Azde, para pengungsi dari Sabah yang hijrah ke utara setelah jebolnya bendungan Marib. Maka di dalam diri Muhammad terdapat darah dua pusat peradaban Arabia, yaitu darah Ismail dari Mekkah dan darah Sabah dari Yaman. Ini bukan kebetulan, ini adalah utas benang merah yang telah ditenun oleh takdir. Masa kecil Muhammad dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad di padang pasir, diasuh oleh seorang ibu susuan yang miskin bernama Halimah As-Sadiyah yang mengasuhnya di bawah terik matahari di antara unta-unta dan kambing-kambing. Hingga akhirnya bayi itu tumbuh menjadi anak yang pendiam, jujur, dan penuh perhatian. Dan ketika berusia 6 tahun, ibunya Aminah bintu Wahab wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian, sang kakek pun wafat. Maka jadilah ia anak yatim piatu sejati yang kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Ia tumbuh di lorong-lorong Mekah bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai pemuda miskin yang bekerja menggembala kambing dan berdagang ke negeri Syam. Kejujurannya membuat seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid jatuh hati dan melamarnya. Maka pada usia 25 tahun, Muhammad menikahi Khadijah dan jadilah ia seorang saudagar terhormat yang dihormati oleh seluruh penduduk Mekah. Pada usia 40 tahun, saat ia sedang bertafakur di Gua Hira, di atas puncak Jabal Nur, datanglah malaikat Jibril dengan perintah yang mengguncang. Iqra, bacalah. Maka turunlah wahyu pertama surah Al-Alaq. Dan sejak saat itu dimulailah babak baru dalam sejarah umat manusia di mana Muhammad bin Abdullah kini menjadi Muhammad Rasulullah. Dan selama 13 tahun berdakwah di Mekah, ia dan para sahabatnya yang sedikit dianiaya, disiksa, diboikot, dan diusir. Sahabat Sumayyah dan Yasir adalah contohnya yang disiksa di bawah terik matahari hingga mati syahid. Tetapi Muhammad tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya pada tahun ke-13 dari kenabian, datanglah pertolongan dari selatan di mana sekelompok pemuda dari Yatsrib, kota yang dulunya adalah oasis para pengungsi Sabah, datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Mereka mendengar dakwah Muhammad dan hati mereka langsung bergetar. Inilah Nabi yang selama ini dikabarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah kepada kita. Maka terjadilah Bayat Aqabah 1 dan 2, di mana mereka bersumpah setia kepada Muhammad, bahwa mereka akan melindunginya sebagaimana melindungi istri dan anak-anak mereka sendiri. Maka hijrah pun terjadi, di mana Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar, menyeberangi gurun pasir yang membara, meninggalkan Mekah menuju Yatsrib. Dan ketika unta Nabi memasuki kota itu, penduduk menyambutnya dengan nyanyian Tala'a al-Badru alaina yang bergema di seluruh lembah. Maka sejak hari itu, Yatsrib berubah nama menjadi Madinah al-Munawwarah, yang secara harfiah berarti kota yang bercahaya, di mana penduduknya yaitu suku Aus dan Khazraj yang berdarah Yaman, kini bergelar Ansyar atau para penolong yang mulia. Di Madinah, Islam berkembang menjadi sebuah negara. Dan sejak saat itu, pertempuran-pertempuran besar melawan Quraisy Mekah pun terjadi. Salah satunya adalah Perang Badar, di mana 313 sahabat Nabi yang kebanyakan dari Ansyar mengalahkan 1.000 orang Quraisy yang bersenjata lengkap. Ada juga Perang Uhud, di mana Nabi terluka tetapi tidak gugur. Ada juga Perang Khandak, di mana parit raksasa yang digali atas saran Salman Al-Farisi menyelamatkan Madinah dari pengepungan 10.000 pasukan koalisi. Dan dalam setiap pertempuran ini, darah orang-orang Yaman yang mengalir di tubuh Ansyar menjadi benteng pertahanan yang paling kokoh, di mana Rasulullah sangat mencintai kaum Ansyar, hingga beliau bersabda, "Tidak ada yang mencintai kaum Ansyar kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci kaum Ansyar kecuali orang munafik." Setelah perjanjian Hudaibiyah, masa damai pun tiba di mana Nabi mulai mengirimkan surat-suratnya kepada para raja dunia, kepada Kaisar Heraklius dari Romawi, kepada Kisra Parves dari Persia, kepada Raja Mukaukis dari Mesir, kepada Raja Najasyi dari Ethiopia, dan kepada para penguasa di Jazirah Arab termasuk ke Yaman yang saat itu dipimpin oleh sang gubernur Persia bernama Badzan. Maka utusan Nabi pun yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi dikirim ke San'a Yaman dengan membawa surat. Dan ketika Raja Badzan menerima surat itu, ia tidak serta-merta percaya. Ia mengirim 2 mata-mata ke Madinah, di mana 2 mata-mata itu menyaksikan sendiri keagungan akhlak dan kebenaran kenabian Muhammad, dan mereka pun kembali ke San'a. Hingga akhirnya,
Badzan mengucapkan syahadat, dan Yaman masuk ke dalam Islam tanpa perang, hanya melalui jalur diplomasi. Tahun 630 Masehi, setelah peristiwa Fatu Mekah atau penaklukan Mekah, perhatian Nabi pun semakin tertuju pada pembinaan umat, di mana beliau mengirimkan para sahabat terbaiknya ke seluruh penjuru jazirah untuk mengajarkan Islam. Kepada Yaman, beliau mengirimkan 2 orang yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Mu'adz bin Jabal, seorang pemuda Ansyar dari Bani Khazraj, yang oleh Nabi sendiri dijuluki sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Nabi kemudian melepas Mu'adz dengan berjalan kaki di samping untanya, memberikan wasiat yang akan menjadi pedoman para kadi sepanjang masa. Wahai Mu'adz, bagaimana engkau akan memutuskan perkara? Dengan kitabullah, jika tidak kau temukan. Dengan sunnah Rasulullah, jika tidak kau temukan. Aku akan berijtihad dengan akalku dan aku tidak akan berlebihan. Mendengar jawaban itu, wajah Nabi berseri-seri. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya. Dan akhirnya Mu'adz pun berangkat. Utusan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, suami dari Fatimah Az-Zahra. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi mengutus Ali ke daerah Hamdan, sebuah suku Yaman yang terkenal paling keras kepala. Bahkan sebelum Ali, Khalid bin Walid yang dijuluki Pedang Allah telah dikirim ke sana selama 6 bulan, tetapi belum juga berhasil membuat mereka masuk Islam. Maka Nabi pun mengirim Ali dengan sepucuk surat. Dan sebelum berangkat, Nabi menyuruh Ali untuk mengganti nama pasukannya dan memberinya panji perang. Beliau mengusap dada Ali dan berdoa, "Ya Allah, teguhkanlah hatinya dan jadikanlah dia seorang pemberi petunjuk lagi terbimbing." Ali kemudian berangkat dengan pasukannya, dan setibanya di hadapan suku Hamdan, ia membacakan surat Nabi. Awalnya mereka menolak dan siap bertempur, namun Ali dengan kesabaran dan kebijaksanaannya terus mencoba. Ia berdiplomasi, ia menjelaskan, ia tidak terburu-buru menghunus pedang. Dan keajaiban pun terjadi, di mana pada suatu pagi, pada satu hari, seluruh suku Hamdan berbondong-bondong masuk Islam. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau langsung bersujud syukur, lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, "Salam sejahtera bagi Hamdan, salam sejahtera bagi Hamdan." Maka setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 Masehi, tampuk kepemimpinan umat beralih ke tangan Khulafaur Rasyidin yang 4, di mana bangsa Yaman tidak hanya menjadi prajurit penakluk, tetapi juga pembawa obor peradaban. Bahkan ketika gelombang futuhat meluas dari Mesir hingga Persia, suku-suku Yaman turut serta, bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan kitab suci dan kemampuan administrasi. Misalnya, di bawah Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasi negara yang mencengangkan mulai dibangun, dan disinilah jasa seorang pria asal Yaman begitu menonjol. Ia adalah Ya'la bin Umayyah yang diangkat menjadi gubernur di tanah kelahirannya. Ia tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan pena dan timbangan. Meletakkan dasar-dasar sistem perpajakan yang teratur di Yaman, mengubah negeri yang tadinya hanya medan perang suku menjadi provinsi yang menyetorkan kekayaan ke Madinah dengan rapi dan transparan. Inilah Ya'la bin Umayyah, lambang negarawan Yaman pertama dalam Islam yang mengerti bahwa kekuatan sebuah negeri tidak hanya diukur dari keberanian prajuritnya, tetapi dari tertibnya catatan keuangannya. Khalifah Umar juga mengerti bahwa untuk memakmurkan negeri, ilmu harus ditebarkan. Maka, beliau pun mengutus para sahabat yang faqih ke Yaman, seperti Mu'adz bin Jabal, lelaki dari kabilah Khazraj yang menjabat sebagai seorang hakim agung serta seorang guru besar. Ia mendirikan halakah-halakah pengajian yang mengajarkan Al-Quran dan fikih di San'a dan Al-Janat. Bahkan, Masjid Al-Janat yang agung itu, yang konon awalnya dibangun oleh Mu'adz, sehingga menjadi mercusuar ilmu pertama di selatan, di mana cahaya ilmu tidak hanya memancar dari Masjid Nabawi di Madinah, tetapi juga dari mihrab-mihrab sederhana di Yaman, tempat para petani dan pedagang belajar tentang hak waris, jual beli yang halal, dan keadilan sosial. Dan dari sekolahan-sekolahan inilah lahir para qari dan ahli hadis yang kelak menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, membawa sanad yang bersambung hingga ke Rasulullah. Bahkan, tahukah Anda bahwa salah satu qiraat Al-Quran, yaitu qiraat Imam Nafi yang diadopsi oleh penduduk Madinah, memiliki rantai transmisi yang melibatkan para ulama Yaman? Ya, inilah era di mana Yaman menjadi pengekspor ilmu dan pengetahuan.
ketika dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi. Memang benar terjadi sentralisasi kekuasaan di Damaskus, tetapi Yaman tetap menjadi lumbung ekonomi yang vital. Sebab Khalifah Muawiyah yang cerdik itu tahu bahwa jalur perdagangan Laut Merah adalah urat nadi kekayaan. Maka para gubernur Umayyah pun merenovasi pelabuhan-pelabuhan kuno di pesisir Tihamah, di mana kapal-kapal dagang dari Abisinia, India, bahkan Cina mulai kembali merapat ke Aden. Bahkan komoditas yang paling berharga saat itu bukanlah minyak, melainkan kemenyan dan mur, di mana getah-getah aromatik dari pohon-pohon yang tumbuh di lereng-lereng pegunungan Yaman dan Dhofar ini diekspor ke gereja-gereja di Konstantinopel dan biara-biara di Eropa. Para pedagang Yaman juga menjadi mediator utama antara Samudra Hindia dan Laut Tengah, menghasilkan surplus ekonomi yang membuat pasar-pasar di San'a, Shibam, dan Zabit berkilauan oleh koin dinar dan dirham. Kemudian, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun B717 Masehi, sang khilafah adil dari Bani Umayyah yang sedang kita rindukan itu menciptakan Yaman merasakan angin surga, di mana Umar memerintahkan gubernurnya di Yaman, yaitu Urwah bin Muhammad Asadi, untuk membangun bendungan-bendungan kecil dan saluran irigasi di bekas-bekas tanah Sabah. Tradisi menghidupkan lahan mati pun dihidupkan kembali dan lembah-lembas di sekitar Marib kembali menghijau sehingga cukup untuk membuat rakyat bernafas lega dari ancaman paceklik. Pada tahun 750 Masehi, dengan runtuhnya Umayyah dan tegaknya Panji Hitam Abbasiyah, pusat dunia Islam bergeser ke Baghdad. Disinilah dimulainya zaman keemasan, di mana darah Yaman yang mengalir di tubuh para cendekiawan benar-benar mewarnai peradaban global. Salah satunya adalah seorang keturunan Yaman bernama Abu Muhammad Al-Hamdani yang muncul sebagai polimatik yang menggetarkan, di mana pada abad ke-10 Masehi di tengah keterasingan San'a, Al-Hamdani menulis mahakaryanya berjudul Al-Iqlil dan Sifat Jaziratul Arab. Ini adalah buku sejarah ensiklopedia raksasa tentang geografi, arkeologi, astronomi, dan bahkan metalurgi Yaman, di mana Al-Hamdani memetakan gunung-gunung, mencatat arah angin, dan dengan detail yang luar biasa, ia mendokumentasikan proses penambangan emas dan perak di pegunungan Asir. Ia bahkan menulis tentang teknik pembuatan pedang Yaman yang legendaris, sebuah risalah kimia metalurgi yang membuatnya dijuluki Bapak Geologi Arab. Karya-karyanya dibaca oleh para ilmuwan di Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Dialah seorang putra Yaman yang duduk di kamarnya yang sederhana, tetapi mampu menerangi dunia dengan tintanya. Dan di saat yang sama, di dataran tinggi Sa'dah, para imam Zaidiyah yang sering kita kaitkan dengan politik, ternyata adalah pelindung ilmu pengetahuan yang ulung. Mereka membangun perpustakaan-perpustakaan besar yang menyimpan manuskrip-manuskrip langka. Para ulama Zaidiyah menuliskan kitab-kitab fikih yang tebal, kitab-kitab astronomi untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan presisi, dan risalah-risalah pengobatan herbal yang memanfaatkan kekayaan flora pegunungan Sarawat. Pada tahun 1047 Masehi, ketika dinasti Sulaihiyah berkuasa di bawah naungan Fatimiyah Kairo, dan terutama di bawah pemerintahan Ratu Arwa yang agung, Yaman memasuki babak transformasi infrastruktur yang menakjubkan, di mana Ratu Arwa bukan hanya seorang politikus. Ia juga seorang visioner pembangunan. Ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Jiblah dan menyulap kota kecil itu menjadi mutiara arsitektur. Ia membangun Masjid Ratu Arwa, sebuah kompleks indah dengan 2 menara ramping yang hingga kini masih berdiri tegar. Ia mengerti bahwa kemakmuran membutuhkan konektivitas, maka ia memerintahkan pembangunan jembatan-jembatan batu dan jalan berundak yang melintasi pegunungan terjal Haras, menghubungkan San'a dengan kota-kota pelabuhan di selatan. Jalan-jalan inilah yang menjadi jalur sutra mini yang dilalui oleh kafilah-kafilah yang membawa kopi dan kain, dan tetap digunakan selama berabad-abad setelah kematiannya. Dan di bawah kepemimpinannya, para petani Yaman mulai membudidayakan tanaman ajaib yang akan mengubah sejarah dunia. Tanaman ajaib itu ialah kopi. Pernahkah Anda membayangkan bahwa secangkir kopi yang Anda seruput pagi ini berasal dari tradisi para sufi Yaman? Ya, di abad ke-15, di biara-biara sufi di Mokha, para sufi menyeduh biji kopi Arabica untuk membuat minuman yang bisa membuat mereka terjaga sepanjang malam dalam ibadah dan zikir.
Tanaman kopi ini yang semula hanya tumbuh liar di hutan-hutan kava di Ethiopia menemukan rumah keduanya di terasering pegunungan Yaman, di mana para petani Yaman mengembangkan teknik bercocok tanam kopi yang sangat canggih, menciptakan varietas Arabica terbaik di dunia. Dan dari sinilah biji-biji kopi hijau itu disebarkan, di mana para pedagang dari Venesia, Belanda, dan Inggris harus datang ke pelabuhan Mocha untuk membeli komoditas ini. Nama Mocha sendiri menjadi sinonim dengan kopi paling premium di Eropa, di mana kedai-kedai kopi pertama di London, Paris, dan Amsterdam menyebut dirinya Mocha Houses. Ini adalah era monopoli dagang yang sangat menguntungkan, di mana Yaman menjadi pengekspor tunggal kopi dunia, dan ekonomi pun menggelora dengan hebatnya. Kemudian, dinasti Rasuliyah yang berkuasa dari tahun 1229 hingga 1454 Masehi sering disebut sebagai zaman Renaissance Yaman. Para sultan mereka bukanlah lalim yang hanya bisa berperang, melainkan patron ilmu, pengetahuan, dan pertanian yang brilian. Sultan Al-Ashraf Umar misalnya adalah contoh terbaik. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah seorang ilmuwan sejati. Ia menulis risalah tentang astronomi dan astrologi berjudul At-Tabsyirah, sehingga di istananya di Taiz, dibangunlah observatorium kecil tempat para ahli falak mengamati pergerakan bintang dan planet. Dan yang lebih penting lagi, Sultan Al-Muzaffar Yusuf Farwar membangun sistem pertanian yang paling maju di semenanjung Arab. Ia menulis kitab Al-Mutamad yang berisi panduan lengkap tentang teknik bertani, cara mengelola irigasi, mencangkok tanaman, dan memberantas hama. Buku ini bahkan diwajibkan untuk dibedomani oleh seluruh petani di kerajaannya. Hasilnya, surplus pangan yang melimpah, kebun-kebun anggur di Taiz, dan kebun-kebun kurma di Zabit yang menjadi pusat agrikultur modern. Bahkan Taiz dan Zabit menjadi kota universitas di mana madrasah-madrasah megah berdiri dengan dana wakaf yang melimpah, sehingga berdirilah Universitas Zabit yang reputasinya menyaingi Al-Azhar Mesir. Ribuan mahasiswa dari Afrika, India, Asia Tengah, dan Maghribi datang untuk belajar fikih Syafi'i, bahasa Arab, tata bahasa, logika, dan kedokteran. Para ulama besar seperti Al-Jirdani dan Ibnu Rasas menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan utama di Samudra Hindia. Para pedagang yang singgah di Aden menuntut ilmu di zawiyah-zawiyah, membeli kitab, lalu pulang ke kampung halaman mereka di Kilwa, Mogadishu atau Gujarat, dengan membawa serta kitab-kitab kuning cetakan Yaman. Jaringan keilmuan inilah yang secara diam-diam menyatukan dunia Islam melalui jalur lautan. Ketika dinasti Ottoman atau Utsmaniyah datang di abad ke-16, mereka membawa serta modernitas arsitektur Ottoman. San'a dan Zabit dihiasi dengan kubah-kubah dan menara-menara bergaya Turki yang elegan, di mana para insinyur militer Utsmaniyah membangun kembali benteng-benteng dan sistem pertahanan kota, membangun hammam, pemandian umum yang indah dengan uap air hangat, tempat para saudagar dan ulama membersihkan diri dan berdiskusi tentang kabar dunia. Bahkan jaringan dagang kopi semakin terintegrasi dengan pasar dunia melalui Istanbul. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana para pembuat keris Yaman atau Jambia mencapai puncak seni tertinggi, di mana mata-mata Jambia yang melengkung ditempa dari besi meteorit yang jatuh di padang pasir, dihiasi ukiran emas dan perak yang sangat rumit. Dan disinilah kita sampai pada sebuah peristiwa yang mengubah wajah Yaman untuk selamanya, di mana pada tanggal 19 Januari 1839, kapal-kapal perang kerajaan Inggris Raya dengan bendera Union Jack yang berkibar angkuh di tiangnya, membombardir pelabuhan Aden yang kuno dan lengah. Dan hanya dalam hitungan jam, kota itu jatuh, di mana Aden diambil paksa oleh kerajaan Inggris. Aden lalu dijadikan sebagai koloni mahkota yang vital, stasiun pengisian batu bara untuk kapal-kapal uap yang berlayar menuju India. Sampai akhirnya, badai Perang Dunia Pertama meletus pada 28 Juli 1914, di mana Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Jerman dan Poros Tengah, melawan sekutu termasuk Inggris. Dan di tengah pusaran Perang Dunia inilah pada tahun 1916, bayangan seorang komandan bengis berkebangsaan Inggris bernama Thomas Edward Lawrence, yang lebih dikenal sebagai Lawrence of Arabia, mulai menghasut Jazirah Arab. Ia merupakan seorang arkeolog yang menjadi mata-mata ulung, menghasut Syarif Husain bin Ali yang merupakan penguasa Mekah dari Bani Hashim,
untuk memberontak melawan Khilafah Utsmaniyah. "Bangkitlah wahai bangsa Arab, lawanlah Turki dan aku janjikan sebuah kerajaan Arab Raya yang merdeka." Demikian bisikan manis oleh Lawrence yang membuat Syarif Hussain termakan janji. Maka, pada bulan Juni 1916, meletuslah pemberontakan Arab besar-besaran di mana pasukan Badui Hussain yang didukung emas dan senjata Inggris bergerak dari Hijaz dan menyerbu garnisun-garnisun Turki. Kendati demikian, Imam Yahya Hamiduddin, pemimpin Zaidiyah di Yaman yang cerdik dan ultra-konservatif, memilih jalan berbeda. Ia tidak percaya pada Inggris dan tidak mau tunduk kepada Syarif Hussain. Ia memilih untuk membuat kesepakatan diam-diam dengan Utsmaniyah yang sedang sekarat. Dan ketika perang berakhir pada tahun 1918, dengan Istanbul telah diduduki oleh kapal-kapal perang sekutu, Kesultanan Utsmaniyah bernafas dalam menunggu ajal. Dan pada saat para serdadu Turki yang compang-camping meninggalkan San'a, Imam Yahya langsung masuk dan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Yaman yang merdeka. Maka berdirilah kerajaan Mutawakkiliyah Yaman di bawah komando seorang imam yang menjadikan Syariah Zaidiyah sebagai undang-undang tertinggi. Dan berbicara tentang Turki, siapakah yang bisa melupakan kisah tentang seorang perwira bengis yang lahir di Salonika pada tahun 1881 bernama Mustafa Kemal, pria yang kelak diberi gelar Ataturk, Bapak Bangsa Turki. Dialah yang melakukan dengan tangannya sendiri bagaimana khilafah yang telah berusia 600 tahun itu hancur. Dialah yang membubarkan khilafah Islamiyah pada tahun 1924. Di mana Sultan terakhir Abdul Majid Nedwati diusir dari Istana Dolmabahce dengan berlinang air mata. Huruf Arab diganti dengan alfabet Latin. Fes dilarang, topi ala barat diwajibkan. Adzan pun bergema dalam bahasa Turki, bukan dalam bahasa Arab yang suci, selama bertahun-tahun sampai kemudian dikembalikan lagi. Bagi banyak muslim di dunia, ini adalah gempa bumi yang paling dahsyat karena kekhalifahan yang telah menjadi payung umat selama berabad-abad lenyap sudah. Dan bagi Imam Yahya di Yaman yang terisolasi di pegunungannya, ini adalah fakta yang harus diterima. Kini, ia adalah seorang raja di negerinya sendiri tanpa ada khalifah di atasnya. Di bawah Imam Yahya, Yaman menjadi kerajaan yang tertutup bagaikan Korea Utara di zaman modern. Tidak ada mobil, tidak ada pabrik, tidak ada listrik. Rakyatnya hidup dalam kemiskinan feodal yang mengenaskan, sementara sang imam memerintah dengan tangan besi yang absolut. Siapapun yang berani mengkritik akan dijebloskan ke penjara bawah tanah. Bahkan saking tertutupnya Yaman pada tahun 1934, Imam Yahya terlibat perang dengan Arab Saudi yang baru berdiri di bawah Raja Abdul Aziz Al Saud. Perang itu berlangsung singkat dan berakhir dengan perjanjian Taif, di mana Yaman harus merelakan provinsi Asir, Najran, dan Jizan yang subur menjadi bagian dari Saudi selamanya. Ini adalah luka yang menganga di hati setiap orang Yaman hingga hari ini. Pada tahun 1948, sebuah konspirasi berdarah terjadi di San'a, di mana sekelompok intelektual, pedagang, dan perwira militer yang dipimpin oleh Abdullah Al-Wazir yang sudah muak dengan feodalisme Imam Yahya, menyusun rencana pembunuhan. Dan pada suatu sore yang kelabu, di dekat desa Hisyas, mobil sang imam dicegat oleh para pemberontak bersenjata. Imam Yahya yang sudah beruban itu diturunkan dari mobilnya dan di hadapan para algojo, lelaki tua berjanggut putih itu ditembak mati di pinggir jalan. Revolusi 1948 itu berhasil membunuh imam, tetapi gagal merebut kekuasaan karena putra mahkotanya bernama Ahmad, yang kebetulan sedang berada di luar negeri, segera kembali dengan kemarahan meluap-luap. Maka Ahmad pun melancarkan kontrarevolusi yang sangat mengerikan, di mana San'a dikepung, dibombardir, dan para pemimpin kudeta ditangkap satu persatu. Abdul Al-Wazir dan para pengkhianat lainnya dihukum di depan publik. Imam Ahmad, meskipun sering digambarkan sebagai sosok yang mengerikan dengan tatapan mata yang menusuk dan pose dengan belati di pinggang, tetapi ia juga seorang modernis dalam beberapa hal. Ia menjalin hubungan dengan Uni Soviet dan Cina Komunis untuk mendapatkan senjata, karena ia sangat membenci Inggris yang bercokol di Aden. Aden adalah kota pelabuhan tersibuk di dunia, lebih modern dari Singapura. Bahkan di kota ini, para buruh pelabuhan dan mahasiswa membaca teori-teori Marx dan Lenin, membentuk serikat-serikat buruh,
dan mendirikan gerakan nasionalis Arab yang radikal, di mana Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir yang karismatik, menjadi idola mereka. Dan melalui radio Saud Al-Arab yang legendaris, Nasser menyulutkan bara revolusi ke seluruh pelosok Yaman. Bangkitlah rakyat Yaman, gulingkan imam yang zalim dan kolonialis Inggris. Maka, pada tanggal 26 September 1962, saat Imam Ahmad wafat secara alami dan digantikan oleh putranya Muhammad Al-Badr, kesempatan itu datang, di mana hanya seminggu setelah Al-Badr naik takhta pada malam yang kelam, tentang dan meriam tentara Republik yang dipimpin oleh Kolonel Abdullah As-Salal mengguncang istana Dar al-Hasyar di San'a. Serangan itu begitu dahsyat, dan As-Salal mengumumkan kematian Imam Al-Badr dan lahirnya Republik Arab Yaman. Namun, Al-Badr sebenarnya tidak mati. Ia melarikan diri dengan menyamar, mengumpulkan suku-suku Zaidiyah di utara, dan mengobarkan perang habis-habisan. Gamal Abdul Nasser bahkan mengirim 70.000 tentara Mesir ke Yaman untuk mendukung Republik. Pada tahun yang sama, 1967, Inggris akhirnya angkat kaki dari Aden setelah 128 tahun menjajah, di mana bendera Union Jack diturunkan untuk terakhir kalinya. Maka lahirlah Republik Rakyat Yaman Selatan, sebuah negara Marxis pertama dan satu-satunya di dunia Arab yang dipimpin oleh Partai Sosialis Yaman, di mana negara ini beraliansi dengan Uni Soviet. Jika Yaman Utara adalah republik dengan pengaruh Islam yang kuat, maka Yaman Selatan berubah menjadi negara ateis, di mana masjid-masjid ditutup, para syaikh dihukum mati, dan Lenin menjadi pahlawan nasional. Aden menjadi kota suram penuh poster-poster merah bergambar Palu Arit di mana kedua Yaman saling bermusuhan, dan pada tahun 1972 dan 1979, perang perbatasan pecah antara kakak beradik yang saling benci itu, yang hanya bisa dilerai oleh janji-janji persatuan yang munafik dari Liga Arab. Era 1980-an diwarnai dengan intrik dan penemuan, di mana Presiden baru Ali Abdullah Saleh, seorang perwira militer licin dari suku Sanhan, naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1978. Ia seorang oportunis ulung, lihai memainkan suku, militer, dan Islamis untuk mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan di sisi Yaman Selatan, kekuasaan Marxis mulai runtuh seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Hingga pada tahun 1986, perang saudara internal di kalangan sosialis Yaman meletus di Aden, sebuah pertempuran selama 12 hari yang begitu brutal dan menghancurkan kota itu, di mana ribuan orang tewas, termasuk pemimpin mereka sendiri, Abdul Fattah Ismail, yang mayatnya diseret di jalan-jalan. Akhirnya, pada tanggal 22 Mei 1990, dengan runtuhnya tembok Berlin, Ali Abdullah Saleh dan para pemimpin selatan yang lemah memproklamasikan penyatuan Yaman. Dua Yaman yang telah terpisah dan saling gontok-gontokan kini menjadi satu Republik Yaman. Namun, pernikahan paksa ini tidak pernah bahagia, karena pada tahun 1994, para pemimpin selatan yang merasa ditipu oleh Saleh mendeklarasikan pemisahan diri kembali. Mereka menamakannya Republik Demokratik Yaman. Maka, Ali Abdullah Saleh pun merespons dengan perang, dengan tank-tank dan jet-jet tempurnya mengepung Aden, di mana kota itu dibombardir dan para pemimpin separatis melarikan diri ke luar negeri. Saleh menang dan mulai memerintah Yaman yang bersatu dengan tangan besi dan korupsi yang merajalela. Ia membangun jaringan patronase yang rumit, menyuap para syekh suku, para jenderal, dan bahkan para jihadis. Sampai tibalah tanggal 11 September 2001, di mana gedung kembar Dewi Tisi di New York runtuh oleh serangan Al-Qaeda. George W. Bush mengumumkan War on Terror. Dan tiba-tiba, dunia menoleh ke Yaman, negeri tandus yang penuh senjata. Namun, Ali Abdullah Saleh cerdik. Ia pergi ke Washington menjabat tangan Bush dan berkata, "Saya adalah sekutu Anda dalam perang melawan teror." Amerika pun menggelontorkan miliaran dolar bantuan militer. Tetapi Saleh mempermainkan semua orang. Ia mengambil uang Amerika untuk memerangi Al-Qaeda, tetapi diam-diam membiarkan mereka tumbuh subur agar bisa terus memeras Washington. Kemudian pada tahun 2011, gelombang Arab Spring menerjang di mana rakyat Yaman dari utara hingga selatan, dari tua hingga muda, dari perempuan hingga laki-laki turun ke jalan dengan satu teriakan. "Wahai Ali, pergilah!"
Revolusi damai itu bermarkas di alun-alun perubahan di San'a yang diisi dengan puisi, lagu, dan mimpi tentang Yaman yang demokratis. Namun Ali Abdullah Saleh tidak mudah dilepaskan. Ia bertahan selama berbulan-bulan sampai akhirnya sebuah bom menghantam masjid di dalam istananya. Akhirnya ia lengser pada tahun 2012 dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Abdrabuh Mansur Hadi, seorang pria lemah dan tidak berkarisma. Nah, di saat itulah dari celah-celah pegunungan Sa'dah yang dingin dan berkabut, muncullah kelompok yang dulu kau anggap remeh itu. Kelompok yang dianggap kaum papa, para lelaki kurus dengan sandal jepit dan senapan berkarat yang kau olok-olok di awal cerita ini. Kelompok itu kita kenal dengan sebutan Houthi. Mereka adalah Ansarullah, para pengikut setia seorang pemimpin spiritual dan politikus karismatik bernama Hussein Badruddin al-Houthi. Maka, untuk memahami bagaimana mereka bisa bertransformasi dari gerilyawan gunung yang tidak memiliki apa-apa menjadi kekuatan rudal balistik yang menggetarkan Pentagon, kita harus menarik garis waktu sedikit ke belakang, ke tahun 1990-an, ketika ideologi dan perlawanan mulai disemai. Kita mulai dengan seseorang bernama Hussein al-Houthi. Ia bukanlah orang sembarangan. Ia lahir dari keluarga Sayyid terhormat, di mana ayahnya Badruddin al-Houthi adalah seorang ulama besar mazhab Zaidiyah di Sa'dah. Sejak usia muda Hussein al-Houthi telah menghafal ribuan bait syair dan menguasai kitab-kitab klasik. Namun, ia tidak hanya duduk di masjid. Ia turun ke gunung, menyerap kemarahan kaum muda Zaidiyah yang merasa terpinggirkan oleh rezim Ali Abdullah Saleh dan terancam oleh ekspansi ajaran Wahabi yang dibiayai oleh petrodolar dari seberang perbatasan. Hingga pada akhir tahun 1990-an, Hussein al-Houthi mendirikan gerakan Asi Syabab al-Mumin atau Pemuda Mukmin yang beranggotakan para pemuda desa yang bersemangat, berbekal kitab suci, dan yang paling menonjol, membawa serta teriakan anti-Amerika dan anti-Israel yang lantang. Teriakan mereka yang terkenal adalah Allahu Akbar, matilah Amerika, matilah Israel, terkutuklah Yahudi, menanglah Islam. Teriakan yang bukan hanya gema di lembah, tetapi merupakan deklarasi ideologis, karena Amerika baru saja menginvasi Irak pada tahun 2003, dan Hussein melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kedutaan-kedutaan AS di Arab berubah menjadi pusat komando politik. Sedangkan Saleh, Presiden Yaman saat itu, adalah sekutu dekat Presiden Amerika George W. Bush. Maka bagi Houthi, Saleh adalah pengkhianat, antek-salibis dan Zionis. Maka pada musim panas tahun 2004, Presiden Saleh mengirim puluhan ribu tentara ke Sa'dah untuk menangkap Hussein al-Houthi. Dan dimulailah perang bernama Perang Sa'dah Pertama, di mana pasukan pemerintah Saleh yang dilengkapi tank dan artileri mengepung benteng-benteng tanah liat di pegunungan Maran. Sedangkan Hussein al-Houthi dan sekelompok kecil muridnya hanya bersenjatakan senapan AK-47 yang sudah tua, RPG yang usang, dan radio pita pendek, bertahan mati-matian di celah-celah batu. Hingga suatu hari pada bulan September 2004, sebuah rudal yang ditembakkan dari helikopter pemerintah menghantam posisinya, menyebabkan Hussein al-Houthi mati syahid. Pemerintah mengira gerakan ini akan mati bersama kematian pemimpinnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Darah Hussein menjadi pupuk yang menyuburkan benih perlawanan, di mana kemudian kepemimpinan beralih ke adiknya, Abdul Malik al-Houthi, yang usianya baru awal 20-an, tetapi memiliki kematangan strategi yang jauh melampaui usianya. Dia memimpin gerombolan petani dan penggembala. Dia juga mulai belajar bertahan menghadapi tentara reguler selama perang kedua, ketiga, keempat, hingga keenam, di mana setiap kali Saleh mengumumkan kemenangan telak, setiap kali itu pula Houthi muncul kembali, lebih kuat, lebih terlatih, dan lebih marah. Setiap kali mereka menyergap konvoi tentara Yaman, mereka tidak hanya merampas senapan. Mereka mengumpulkan mortir, amunisi berat, dan yang paling penting, peralatan komunikasi canggih. Hal ini karena Houthi menyadari bahwa perang tidak bisa dimenangkan hanya dengan semangat syahid, sehingga mereka mulai mengirim orang-orangnya keluar, yaitu ke Iran dan Lebanon. Disinilah babak baru yang mengerikan bagi AS dan Israel dimulai, di mana sejak pertengahan tahun 2000-an, kapal-kapal nelayan kecil mulai melintasi Laut Arab dan Teluk Aden, menyelundupkan para kader Houthi ke Iran atau sebaliknya, membawa para penasihat Hizbullah dari Lebanon kembali ke Yaman.
Hizbullah yang telah menghancurkan tank-tank Merkava Israel pada tahun 2006 menjadi guru yang sempurna, di mana para instruktur berbahasa Arab dengan logat Siam itu mulai mengajarkan sebuah doktrin. Mereka mengajarkan bagaimana membangun terowongan bawah tanah yang rumit, gudang-gudang amunisi yang tersembunyi di perut gunung, dan yang paling kritikal, bagaimana mengubah roket primitif menjadi sistem rudal yang presisi. Ketika Arab Spring meletus pada tahun 2011, rezim Saleh akhirnya goyah dan Houthi memanfaatkan kekacauan ini. Mereka bertempur. Mereka juga mulai membangun basis sosial dengan menyediakan layanan, pangan, dan keamanan murah bagi penduduk utara yang frustrasi. Bahkan, ketika pada tahun 2014 pemerintah transisi gagal dan Mansur Hadi menjadi presiden yang lemah, Ali Abdullah Saleh, si musuh bebuyutan, justru melihat peluang untuk kembali ke panggung kekuasaan. Maka terjadilah aliansi paling sinis dalam sejarah Yaman modern, di mana Saleh dengan sisa-sisa korps perwira loyalis dan gudang senjata tentara republiknya tiba-tiba bersekutu dengan Houthi. Inilah titik ledaknya, karena Houthi yang tadinya hanya mengandalkan senapan dan gerilya tiba-tiba menguasai divisi-divisi artileri dan rudal tentara Yaman. Dan ketika mereka menyerbu San'a pada September 2014 dan merebut istana presiden, mereka tidak hanya merampas kursi kekuasaan, mereka juga langsung menguasai pangkalan-pangkalan militer utama. Para insinyur Houthi pun yang kini didampingi oleh para ahli dari pasukan Quds Iran pimpinan Qasem Soleimani, menemukan harta karun yaitu rudal balistik R-17 Elbrus alias Scud-B, rudal pertahanan udara S-75 Divina, dan roket-roket artileri berat peninggalan Uni Soviet. Orang-orang awam mungkin menganggap besi tua itu sebagai rongsokan. Tetapi bagi para insinyur yang belajar di bengkel bawah tanah, ini adalah barang berharga. Maka, dengan pendanaan dari Iran yang mengalir deras melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang sulit diawasi, dan dengan komponen-komponen chip serta giroskop yang diselundupkan dalam kapal-kapal kargo, dimulailah proyek paling ambisius dalam sejarah perang gerilya. Mereka memotong tangki-tangki Scud, memperpanjang badannya, menambahkan bahan bakar padat buatan lokal, dan memasang sistem navigasi inersia rakitan. Maka lahirlah rudal-rudal bernama Qaher dan Burkan, rudal balistik jarak menengah buatan Yaman, yang mampu menghantam jantung kota Riyadh dan Jeddah. Rudal Burkan 2H ini bisa terbang lebih dari 900 km, melintasi gurun pasir, menerobos sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika yang dibanggakan oleh kerajaan Saudi. Bayangkan betapa tersiksanya para jenderal Saudi ketika mendengar suara sirene di ibu kota mereka sendiri. Lantas bagaimana dengan drone yang dibuat Houthi? Awalnya, Iran mengirimkan drone-drone kecil ababil. Tetapi Houthi tidak mau terus bergantung pada kiriman itu, karena insinyur-insinyur Houthi membongkar setiap sekrup, setiap kabel, setiap papan sirkuit yang dikirim oleh Iran, dan kemudian mempelajarinya. Mereka mendirikan pabrik-pabrik drone rahasia di dalam gua-gua. Mereka mengambil pipa paralon dari pasar sipil untuk dijadikan badan sayap. Mereka menggunakan chip GPS komersial yang bisa dibeli di toko elektronik. Hasilnya adalah drone Qasef, Shahed, dan Samad. Drone Samad 3 adalah mahakarya mereka, sebuah drone bunuh diri yang bisa terbang hingga 1.500 km. Bahkan pada tahun 2019, drone semacam inilah yang menghujani kilang minyak Abqaiq dan Quraish milik Aramco di jantung Arab Saudi, memotong setengah produksi minyak Saudi dalam sekejap mata dan membuat harga minyak dunia langsung melonjak gila-gilaan. Ketika perang memasuki fase laut, Houthi menunjukkan kepada dunia bahwa mereka menguasai geometri dan trigonometri. Mereka mulai merakit drone perahu yang diisi dengan bahan peledak, dikendalikan dari jarak jauh menggunakan konsol video game. Mereka juga mengubah rudal-rudal anti kapal buatan China C-8 dan rudal-rudal anti-tank menjadi rudal pesisir bergerak. Dan ketika Perang Gaza meletus pada Oktober 2023 dan Israel membantai penduduk Palestina, Abdul Malik Al-Houthi melihat kesempatan untuk mengaplikasikan seluruh kekuatan ini. Mereka mengumumkan blokade Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, salah satu urat nadi perdagangan dunia yang dilewati 12% perdagangan global. Dan mereka melakukannya dengan arogan, di mana kapal-kapal kontainer raksasa Maersk dan Hapag-Lloyd yang dikawal oleh kapal perusak Angkatan Laut Amerika
dihadang bukan oleh armada laut megah, tetapi oleh sekelompok lelaki dari Sa'dah yang meluncurkan rudal dari tepi pantai. Amerika Serikat dan Inggris pun melancarkan operasi penjaga kemakmuran, membombardir Yaman dengan jet-jet tempur dan rudal Tomahawk. Namun, setiap kali mereka menghancurkan satu landasan peluncur, keesokan harinya, dari bukit pasir yang berbeda, rudal lain melesat lagi. Sehingga kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, monster baja seharga 13 miliar dolar yang katanya tak terkalahkan, beserta Super Hornet-nya yang canggih, terpaksa bermanuver terus-menerus, melesatkan rudal pencegat SM-2 seharga 2 juta dolar per biji hanya untuk menghadapi drone Shahed yang biaya pembuatannya sekitar 20 ribu dolar. Ini adalah perang asimetris paling gila dalam sejarah militer modern, di mana rasio biaya pertahanan melawan serangan adalah 1:1000. Para laksamana di Pentagon bahkan sampai menggigit bantal setiap malam, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah gerilya kelas Terry berhasil menjadikan kapal induk super canggih Amerika Serikat tidak berdaya secara strategis, hanya dengan komponen pipa, chip komputer, dan semangat baja yang ditempa oleh sejarah panjang Tanah Sabah yang tidak pernah sudi dijajah. Inilah realitas pahit yang sedang terjadi, di mana sandal jepit itu kini benar-benar menjelma menjadi rudal yang melesat di langit. Dan sejarah Yaman yang berliku itu telah melahirkan generasi yang akalnya setajam pedang Ali dan ketangguhannya sekuat bendungan Marib.